Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobrol Santai bersama aku Marsa Alicia. Aku Firliana Bilagina. Kita di sini mau membahas tentang fenomena lemari pakaian penuh tapi ngerasa nggak pernah punya baju. Gimana tuh? Gimana tuh konsepnya? Jadi kayak kalau di postingan IG udah masuk tuh frame bajunya seakan-akan haram untuk dipakai lagi. Jadi menurut kamu gimana ini? Opini aku pernah ngerasain di posisi itu. Padahal tuh di lemari aku itu jujur ya banyak baju kayak pasmina, baju-baju gitu, itu banyak. Cuman karena baju itu udah pernah diposting di IG, aku tuh kayak ngerasa kayak nggak punya baju gitu, nggak punya baju lagi. Padahal tuh di lemari banyak banget malah. Tapi karena udah diposting di IG, itu jadi nggak dipakai lagi, jadi malah beli baru lagi gitu. Aku pernah. Jadi pakaian di lemari menumpuk dong otomatis. Iya, banyak banget. Saya sendiri sih jujur emang pernah juga di IG itu udah diposting, terus ya kayak Ngerasa bosan gitu ya. Kayak kurang deh kalau diposting lagi, padahal pakaiannya masih bagus, cuman nggak dibuang, tapi jarang dipakai setelahnya. Jadi disimpan aja. Sering disimpan aja. Terus itu dikemanain bajunya? Kadang disumbangkan ke saudara yang butuh pakaian. Bagus ya, daripada dibuang gitu kan, bisa nyebabin bencana gitu. Jadi kita sekarang beralih ke masalah ekonominya. Jadi dari masalah postingan IG yang bajunya haram dipakai itu, ya, itu ada teorinya. Apa namanya Law of Diminishing Marginal Utility. Itu gimana tuh? Jadi di situ membahas tentang kayak kalau baju pakaian kita yang masih baru itu ada yang namanya 100% kepuasan. Jadi kita tuh merasa puas baju itu. Oh, dia bajunya masih baru loh, maksudnya kayak masih baru-baru banget, jadi sering dipakai. Kita tuh jadi kayak seneng gitu loh sama bajunya, cantik juga. Tapi saat bajunya udah kita sering banget pakai sampai 10 kali lebih, itu bakal ada rasa bosen. Ya. Itu langsung merasa bosen, kayak bajunya itu lagi sih, bosen, mau warna yang lain. Padahal sebenarnya baju yang kita beli waktu itu masih bagus, cuman ada rasa kita tuh pengen beli lagi. Jadi ya otomatis kadang kan kalau ngeliat ada jualan baju lagi tuh kayak pengen beli gitu, kayak FOMO gitu ya. Apalagi ada OOTD gitu kan, kadang ada outfit check gitu. Terus kita kan ada namanya perbedaan zaman ya. Dari zaman 2012 itu kan, itu zaman-zamannya ada TV, belum ada yang namanya gadget atau HP yang HP, digital ya, udah yang kayak gitu. Teknologi. Jadinya kita tuh ngelihat namanya iklan gitu di TV zaman dulu tuh, belum ada HP. Jadi kalau sekarang kan udah ada HP, jadi ngelihatnya tuh kalau misalnya mau beli apa-apa jadi lewat online. Terus marketingnya juga sekarang udah bagus ya, zaman sekarang udah namanya ada 11-12 gitu, ada flash sale gitu. Iya, marketingnya sangat bagus banget ya. Memang dibuat sedemikian rupa membuat kita tuh kadang-kadang tuh menarik gitu, kayak mendahulukan keinginan dibandingkan kebutuhan. Padahal nggak butuh-butuh banget pakaiannya, cuman kadang-kadang kita tuh berpikir ya bagus loh bajunya, pengen dibeli, cantik, pengen punya gitu, pengen dilihat orang tuh wah gitu. Padahal kan nggak harus gitu ya. Kita memakai barang yang ada aja gitu, daripada harus beli lagi, menuhin lemari lagi gitu.
Ya, jadi ada juga namanya fenomena spotlight gitu. Spotlight dimana kamu tuh ngerasa pakaian yang kamu pakai itu diperhatiin sama orang. Pernah nggak ngerasa seperti itu? Jujur aku juga pernah. Jadi waktu tuh 3 hari aku pakai baju yang sama dengan warna coklat. Aku tanya sama teman aku ini, teman aku, kamu tahu nggak aku pakai baju outfit apa kemarin? Terus dia bilang tidak tahu. Jadi memang namanya spotlight effect itu cuman perasaan aja. Aslinya orang itu tidak memperhatikan kita sedemikian rupa. Kayak pakaian kamu yang sekarang ini kamu pakai apa, besok apa, atau minggu depan apa. Padahal orang lain juga bakal ngelupain itu gitu ya, nggak bakal merhatiin sedetail itu gitu. Jadi ya kita pakai baju atau yang lainnya sekedarnya aja gitu, nggak usah beli baru-baru lagi gitu. Nah juga kan pakaian yang kita pakai itu banyaknya ada yang terbuat dari katun. Nah katun ini nih, dalam satu buat pakaian katun ini aja memakai 2.700 liter air, yang mana kalau misalnya itu diolah sama pabrik, airnya itu bakal tercemar, otomatis kayak membuat air itu terbuang sia-sia. Kalau pakaian yang baru kita beli terus kita buang, dan kita simpan aja nih, nggak kita pakai-pakai, kayak sekarang kan ngapain gitu ya, kurang bermanfaat gitu. Kalau kita beli pakaian terus menerus tapi pakaian itu kita diamkan, kita buang atau kita simpan atau kita, kalau gitu mendingan kita manfaatin aja sih. didaur ulang. Bisa jadi pakaian itu didaur ulang terus bisa jadi cuan juga, dibuat pakaian yang baru tapi dengan model yang berbeda tapi dengan bahan yang sama, bisa kan seperti itu juga ya, daripada dibuang gitu kan. Nah kalau solusinya itu gimana sih supaya kita tuh sebagai Gen Z nggak kayak gitu gitu, gimana solusinya? Jadi ada yang namanya, kan sekarang tuh fenomena pakaian itu fast fashion kan. Fast fashion ini memang lagi tren sekali. Pakaian itu sekali pakai terus kayak butuh pakaian baru. Nah kita harus menerapkan yang namanya slow fashion. Jadi slow fashion ini gimana? Mementingkan adanya kualitas. Pakaian itu kualitasnya dulu biar awet, bisa dipakai sampai kapanpun. Terus bisa dipakai lagi kan nantinya. Jadi gak harus diganti tiap minggu atau tiap bulan. Tiap bulan beli baru lagi. Itu termasuk solusi dari akunya. Menurut kamu sendiri ada? Iya sih, menurut aku juga gitu. Kita tuh mendingan beli yang sesuai keinginan kita gitu, sesuai kebutuhan kita, daripada keinginan kita yang belum tentu itu bermanfaat buat kita gitu sih. Ya berarti mendahulukan kebutuhan dibanding keinginan. Jadi sebenarnya tuh solusinya banyak sih. Kalau misalnya kamu mau mau ganti style, kayak model yang lebih baru lagi, yang lebih matching lagi ya, yang lebih itu, terus teman kamu punya, kamu boleh minjam gitu, tukeran baju sama teman kamu, terus kayak gitu juga bisa gitu. Atau enggak misalnya kamu bisa sewa pakaian gitu, misalnya kalau buat wisuda atau buat acara-acara kondangan. Itu kan acara yang enggak setiap hari ada kan, maksudnya tiap minggu atau tiap bulan, itu kan enggak acara yang, jadi bisa nyewa aja nggak perlu beli pakaian. Kalau beli lagi kan itu ngebutuhin biaya yang dikeluarin lagi gitu ya. Oke. Jujur ya, kalau ngomongin masalah belanja terus menerus pakaian tuh, ada nggak sih kita ngerasa bersalah sama lingkungan? Apalagi limbah tekstil itu kan paling terbesar di dunia. Nah bener banget tuh, ternyata soal bisnis fashion itu nggak cuma soal tren, tapi ada aturan hukumnya loh. Ya, aku kira itu cuma sekedar kita belanja di e-commerce sih. Ada itu soal UU nomor
7 Perlindungan Konsumen, itu nomor 8 tahun 1999. Di situ tuh banyak brand fast fashion yang ngelakuin greenwashing gitu. Nah di situ tuh mereka ngeklaim produknya yang sustainable atau eco-friendly gitu, biar kita tuh mau beli gitu. Padahal proses produksinya masih merusak alam. Berarti itu melanggar hak konsumen dong untuk dapat informasi yang jujur. Iya benar banget. Itu di pasal 7 UU itu pelaku usaha wajib ngasih informasi gitu yang benar sama yang jujur. Kalau mereka bohong soal marketing kayak gitu, secara hukum dia bermasalah. Terus kalau soal thrifting itu gimana? Kan kita supaya nggak beli baju-baju terus. Nah, sekarang kok dilarang gitu ya? Jadi gini, pemerintah mengeluarkan Permendak nomor 40 tahun 2022 itu niatnya sebenarnya untuk bisa UMKM lokal itu tidak jadi bangkrut, dan itu juga untuk melindungi lingkungan katanya. Dilema juga ya. Di satu sisi kita ini mau hemat sama ramah, mau hemat dan ramah lingkungan gitu, tapi di satu sisi lain ada aturannya. Jadi pandangan kita sebagai konsumen gimana tuh? Lebih baik kita mendukung produk lokal. Yang pasti kita sebagai konsumen harus cerdas, pintar-pintar memilih, dan bisa manfaatnya itu lebih diutamakan. Nah, nggak kerasa ya, kita udah hampir 10 menit buat ngobrol-ngobrol santai tentang kita tuh nggak harus gengsi gitu buat pakai baju itu lagi. Itu tandanya bahwa kita tuh pintar gitu buat ngatur keuangan. Terus juga kita bisa pandai buat jaga lingkungan gitu. Bener banget, soalnya keren itu bukan hanya seberapa sering kita berganti pakaian di postingan, tapi bagaimana kita itu kreatif dalam berbelanja. Maksudnya kita tahu loh pakaian yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Oke, itu aja obrolan kita. Ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngedengerin kita dari awal sampai akhir. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.